Di tengah gemuruh pertempuran dan intrik politik kekhalifahan Cordoba, lahirlah seorang pemimpin yang menorehkan namanya dalam sejarah. Al-Mansur Ibnu Abi Amir, lebih dikenal dengan nama Al-Mansur, adalah seorang wazir sekaligus panglima besar yang mengubah jalannya sejarah Spanyol abad ke-10. Dengan kecerdikan politik dan ketangguhan di medan perang, Al-Mansur mencatatkan prestasi luar biasa dalam memperluas kekuasaan kekhalifahan Cordoba, terutama dalam pertempurannya melawan kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Namun, siapa sebenarnya Al-Mansur? Bagaimana dia meraih kekuasaan? Apa saja pencapaiannya? Mari kita simak kisahnya lebih mendalam. Latar belakang kehidupan Al-Mansur. Al-Mansur lahir pada tahun 938 M di wilayah Andalusia yang tengah berada di bawah kekhalifahan Cordoba, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Hakam II. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abi Amir. Ia adalah anak dari seorang ulama dan seorang prajurit, yang memberi dirinya pendidikan yang sangat baik-baik dalam bidang agama, seni, maupun strategi militer. Pada usia muda, Al-Mansur menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bidang administrasi dan kecerdikan politik. Di usia yang relatif muda, Al-Mansur mulai mendaki kariernya di kalangan elit politik Cordoba. Di awal perjalanan kariernya, Al-Mansur memulai dengan menjadi seorang sekretaris untuk wazir sebelumnya. Namun, yang membedakan Al-Mansur dengan orang-orang lain pada zamannya adalah ambisi dan kemampuannya dalam memanipulasi situasi politik, serta ketekunannya dalam memperjuangkan posisi yang lebih tinggi. Al-Mansur menjadi wazir dan panglima. Pada tahun 976 M, kesempatan besar datang untuk Al-Mansur. Setelah serangkaian intrik politik dan kematian Khalifah Al-Hakam II, anaknya, Isham II, menjadi khalifah yang lemah. Dalam kekosongan kekuasaan ini, Al-Mansur berhasil merebut posisi penting sebagai wazir atau perdana menteri, yang memungkinkan dia untuk memiliki kontrol penuh atas pemerintahan Cordoba. Namun, untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, Al-Mansur tidak hanya mengandalkan pengaruh politik, tetapi juga kehebatannya di medan perang. Dalam beberapa tahun pertama setelah menjadi wazir, ia berhasil memimpin pasukan untuk memperluas wilayah kekhalifahan Cordoba, melakukan serangkaian ekspedisi besar, dan menundukkan kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Ekspedisi militer ke kerajaan Kristen. Sebagai panglima besar, Al-Mansur melancarkan berbagai ekspedisi militer yang sangat terkenal. Salah satunya adalah serangan-serangan ke kerajaan Kristen di utara Spanyol, yang dikenal dengan nama Reconquista. Ekspedisi ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Muslim di wilayah Iberia dan memperluas wilayah tersebut. Visual Al-Mansur memimpin pasukan ke perbatasan utara, menunjukkan benteng-benteng Kristen yang dihadapi. Salah satu kemenangan terbesar Al-Mansur adalah penyerbuan ke kota Leon pada tahun 997, yang menjadi titik balik dalam sejarah pertempuran antara Islam dan Kristen di Spanyol. Dalam pertempuran ini, pasukan Al-Mansur berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Leon, dan sebagai simbol kemenangannya, ia membawa kembali banyak harta rampasan serta beberapa relikueri suci milik kerajaan Kristen. Ekspedisi ini memberikan gambaran tentang keberhasilan besar Al-Mansur dalam meraih kemenangan dan menguasai wilayah-wilayah penting. Namun, pencapaian terbesar Al-Mansur tidak hanya dalam bentuk kemenangan militer. Dengan keahlian politiknya, ia berhasil memastikan kestabilan di dalam negeri melalui pengendalian ekonomi dan agama yang ketat, serta memperkuat kedudukan Cordoba sebagai pusat kebudayaan dan ilmiah dunia Islam. Kehidupan sosial dan budaya pada masa pemerintahan Al-Mansur. Tidak hanya dalam hal militer dan politik, Al-Mansur juga memainkan peran penting dalam pengembangan kebudayaan. Masa pemerintahannya menjadi masa kejayaan dalam dunia sains, seni, dan arsitektur.
Cordoba pada saat itu menjadi salah satu kota paling cemerlang di dunia, dengan perpustakaan yang penuh dengan buku-buku berharga, serta sekolah-sekolah yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, Al-Mansur juga dikenal sebagai pelindung seni dan arsitektur. Beberapa bangunan besar yang dibangun pada masa pemerintahannya termasuk Masjid Agung Cordoba yang lebih megah dan berbagai karya seni lainnya yang menunjukkan kejayaan peradaban Islam di Andalusia. Kejatuhan dan warisan Al-Mansur. Namun, meskipun ia sukses besar dalam memperkuat kekhalifahan Cordoba, masa pemerintahan Al-Mansur tidak bertahan lama setelah kematiannya pada tahun 1002 m. Pada masa setelahnya, Cordoba mulai dilanda ketidakstabilan politik dan konflik internal. Putra-putra Al-Mansur tidak mampu menjaga kekuasaan dengan sekuat dirinya, dan kekhalifahan Cordoba akhirnya mengalami kemunduran yang berujung pada keruntuhannya. Meskipun demikian, warisan Al-Mansur tetap hidup hingga hari ini. Namanya dikenang sebagai simbol kekuatan dan kecerdasan militer dalam sejarah Spanyol. Keberhasilannya dalam memimpin pasukan serta reformasi di bidang politik, ekonomi, dan budaya, menjadikannya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Al-Mansur Ibnu Abi Amir, atau Al-Mansur, adalah contoh dari seorang pemimpin yang mampu mengubah takdir suatu bangsa melalui kombinasi kepemimpinan militer yang tangguh dan kecerdikan politik yang luar biasa. Meskipun kekhalifahan yang ia bangun akhirnya runtuh, pencapaian-pencapaiannya tetap dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah Andalusia. Al-Mansur adalah simbol kejayaan Islam di Spanyol, dan sebuah warisan yang masih mempengaruhi banyak aspek kebudayaan hingga hari ini.